Selamat siang anak-anak. Sehat dong. Saya tidak berharap kalian semangat sih sebenarnya. Bercanda. Bagus. Ya enggak apa-apa. Kan belum bulan gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Coba. Ada berapa banyak dari kalian yang patah hati, yang galau? Siapa? 9/10. Oke. Andoy. Adakah yang tidak masuk hari ini? Teman kalian? Siapa saja? Terus? Wulan kenapa? Sebaiknya untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoanya, tolong. Cool. Your feet. Yo. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kenapa diam? Kenapa? Senyum. Oke. Pertama yang mau kalian lakukan, mau nyanyi kah, mau denger cerita kah, atau mau curhat? Cerita aja ya. Oke. Jadi itu di Jakarta itu ada yang namanya kartu kepegawaian. Salam dari mana? Oke, silakan duduk. Kita ulang ya, karena Anwar Wahyudi dan Ahmad Wahyudi ini telat. Jadi di Jakarta itu ada yang namanya kartu kepegawaian elektronik, jadi KPE gitu. Jadi untuk PNS dia punya kartu sendiri kayak ATM gitu. Warnanya kuning gitu kan. Jadi ada namanya Vika, dia punya ibu. Ibunya ini punya kartu itu karena emang dia PNS ya kan. Kartunya bisa digunakan sebagai layaknya kartu ATM pada semestinya gitu kan. Jadi dia pergilah ke Indomaret, beli belanja ya kan. Terus habis itu ke kasir ya kan. Terus mbaknya bilang, "Mau dibayar pakai apa nih?" gitu kan. Terus akhirnya ibunya ini ngomong, "Ini mbak pakai kartu ini aja," gitu kan. Mbaknya karena enggak pernah lihat kartu warna kuning, dia bilangnya adalah, "Maaf bu, enggak bisa bayar pakai kartu bansos." Oke. Terus akhirnya seberapa banyak dari kalian yang ngerasa mbak itu salah? Ayo. Mbak Indomaret. Dari mana Firman? Dari mana? Gak sopan, Cak. Oke, lanjut. Seberapa banyak dari kalian yang ngerasa Mbak Indomaret itu salah? Oke. Salah. Kenapa? Yang minoritas dulu, kenapa ngerasa salah? Karena Mbak Indomaretnya langsung bilang nggak bisa gitu. Nanya dulu itu kartu apa. Bener. Oke. Untuk yang mayoritas yang ngerasa kalau Mbak Indomaret itu benar. Bener sih, dagang ngacung sama ya. Iya. Iya, diem itu berarti bener kan? Ayo. Oke. Jadi ya udah, terus akhirnya sama ibunya dijawab, "Enggak Mbak, ini bisa kok dipakai untuk bayar membayar pembelian kita." Akhirnya mbaknya bilang, "Sorry," gitu kan. "Maaf bu," gitu, "saya enggak tahu, saya baru tahu kalau ada kartu KPE ini," gitu kan. Akhirnya
Sama halnya dengan pembelajaran gitu, pasti orang ada yang salah gitu. Jadi it's okay selama kita mau merubahnya ke yang lebih baik gitu, dan kita bisa minta maaf gitu. Kemudian minggu lalu kita belajar mengenai kurva elastisitas gitu. Kita mengetahui fungsi matematika ekonominya. Mohon maaf, kenapa telat ya? Enjoy. Boleh, silakan duduk. Tidak. Soalnya masih belum 15 menit masuk, jadi masih oke. Oke, lanjut. Untuk di minggu ini kita akan belajar mengenai sistem pembayaran gitu, dimana kita sudah menerapkannya sebenarnya gitu. Untuk memulai pembelajarannya, Ibu menyuruh kalian untuk melihat video yang mungkin hanya berdurasi 1 menit 6 detik. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup sepakat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kemudian, kemajuan teknologi telah membawa perubahan cara masyarakat dalam melakukan pembayaran, yaitu adanya evolusi sistem pembayaran dari sistem tunai hingga sampai pada sistem non-tunai. Beberapa komponen yang dibutuhkan agar sistem pembayaran aman dan efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada aturan dan kebijakan. Yang kedua, lembaga. Yang ketiga, instrumen. Yang keempat, mekanisme. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Adapun pihak yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia, di mana fungsi dan peran Bank Indonesia adalah sebagai regulator, operator, perizinan, pengawasan, dan fasilitator. Oke, mau diulang? Apa sudah cukup? Sudah. Cukup? Yakin? Oke. Ulang kah? Boleh. Kalian sebenarnya penasaran sama suaranya, saya kira ya. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup sepakat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kemudian, kemajuan teknologi telah membawa perubahan cara masyarakat dalam melakukan pembayaran, yaitu adanya evolusi sistem pembayaran mulai dari sistem tunai hingga sampai pada sistem non-tunai. Beberapa komponen yang dibutuhkan agar sistem pembayaran aman dan efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada aturan dan kebijakan. Yang kedua, lembaga. Yang ketiga, instrumen. Yang keempat, mekanisme. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Adapun pihak yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia, di mana fungsi dan peran Bank Indonesia adalah sebagai regulator, operator, perizinan, pengawasan, dan fasilitator. Oke, sudah cukup ya? Ya. Apakah ada pertanyaan? Boleh? Apa? Apakah kita sudah terapin itu sistem pembayaran? Secara langsung? Sudah sebenarnya. Karena sebenarnya kalian nggak sadar ya. Kan dari tadi dari video tadi sudah dijelaskan ada sistem tunai dan non tunai. Itu secara garis besarnya gitu. Sebenarnya pada awalnya itu ada tunai, non tunai sama elektronik karena kita kenal ATM gitu kan. Tapi untuk secara garis besarnya kita bagi dua aja, yaitu tunai dan non tunai. Di mana tunai kita pakai uang kartal gitu kan. Bentar. Ibu punya uang, tenang. Tidak. Tidak. Nah. Jadi dari kalian kecil, ya kan, selama kalian kecil dan kalian sudah bisa beli jajan pas kecil, itu kalian sudah menerapkan sistem pembayaran, gitu. Contohnya, kamu jualan apa, Mbak? Jualan sembako. Ya. Oke, Mbak, saya mau beli beras dong, 1 kilo. Berapa? Berapa?
harganya Ya, 12.000. 2000 aja, Mbak. Oh, kalau 2.000 mungkin dapat sejumput. Ya, boleh ya kan. Akhirnya saya beli ini 2000, diterimalah sama mbaknya, ya kan. Saya dapat barangnya gitu. Jadi intinya adalah pemindahan dana yang saya lakukan ini untuk memenuhi kewajiban, ya kan, karena saya ingin membeli beras gitu. Jadi itu sudah melewati sistem pembayaran gitu. Untuk yang non tunai ada yang namanya cek, giro, kemudian ada ATM, kemudian terus ada e-money, ya kan. Dimana cek itu biasanya mungkin jarang kalian temui, ya kan. Kalian bakal menemukan cek itu di drama Korea, di TV, yang dimana kalau misalnya anaknya suka dengan ya anak yang ekonominya rendah gitu kan, terus ibunya langsung beri cek untuk agar tidak mendekati anaknya gitu. Kalian yang lebih mudah menemukannya di daerah perfilman untuk cek dan seterusnya. Kalau ATM mungkin saya kira kalian sudah punya ATM, ya kan? Oke. Untuk e-money? Kris, ya Kris. Oke. Shopee, Kris bacanya. Sebenarnya itu sama Bank Indonesia sudah disusun dari 2 tahun yang lalu, Kris. Namun baru bisa dilakukan sekarang gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Ya. Sorry Mas, lali Mas. Di dalam evolusi sistem pembayaran, apakah faktornya itu hanya karena perkembangan teknologi? Apa ada faktor lain? Oke, untuk faktornya, kenapa saya di video hanya menyebutkan faktor teknologi? Sebenarnya ada 2 faktor tambahan, yaitu yang pertama adanya faktor model bisnis yang baru gitu. Kan sekarang ada banyak startup seperti Gojek, Shopee gitu kan, dimana mereka menerapkan pembayarannya itu melalui digital gitu atau elektronik gitu. Akhirnya itu, kemudian yang kedua adalah tradisi masyarakat yang berubah gitu. Karena banyaknya startup yang menggunakan sistem pembayaran yang online gitu, ya kan. Akhirnya kita menemukan tradisi baru untuk membayar tidak menggunakan uang langsung secara tunai begitu. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu metode discovery learning, di mana kalian akan ibu bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kanan dan kiri, ya kan? Oke. Tugas yang pertama adalah kalian membuat peta konsep dari video yang kalian tonton tadi, pemahaman kalian seperti apa, ya kan? Yang kedua, ada puzzle yang harus kalian selesaikan, gitu. Kemudian setelah puzzle-nya kalian susun, kalian cari tahu arti dari gambar di puzzle itu. Yang selanjutnya, kalian akan mempresentasikannya di depan. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Waktunya itu. Perwakilan, boleh. Waktu diskusinya 10 menit. Presentasinya 5 menit. Bagaimana? Oke. Dapat hadiah tapi. Tergantung. Tapi Bu. Tergantung. Gambar. Iya dong. Boleh? Sini Bu. Kalian bisa pisah kelompok kalian sendiri ya, agar lebih cepat mengerjakannya. What? Nih, gambar. Kalian mencari artinya hanya fokus pada gitu. Jadi tidak semua peta konsep kalian harus kalian presentasikan ya. You have to help your friend. Yes. Miss. Ya.
on. Iya, bikin kayak gini kan enggak apa-apa. Tapi harus nyambung ya. Ada yang kan ada wewenang BI, ya kan? Kan sistem pembayaran di bawah wewenang BI gitu. Jadi harus ada peran dari Bank Indonesia sama ada komponen dari sistem pembayaran gitu. Apa? Kenapa? Apa? Bu. Boleh kayak gitu. Iya. Bebas. Tapi kalian harus ingat kalau BI punya wewenang di penerapan sistem pembayaran ini. Kan yang bikin sistem pembayaran itu adalah Bank Indonesia. Oh iya, yang BI dan selain BI gitu ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yes. Kenapa kamu enggak bantuin temenmu? Kenapa kamu enggak bantuin temenmu? Kamu dapat puzzle apa? Gitu tak Bu, cara Ya, tapi kan ini ada ini. tapi kan di yang bikin sistem pembayaran itu kan wewenangnya Bank Indonesia. Jadi di peta konsepnya harus ada juga Bank Indonesia. Peranannya kayak apa? Oke. Penjelasannya? Jangan tak suwe-suwe. Ayo bantu temennya. Ada di sebelah ya. Ntar Bu salah, Bu. Konsep sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Ya, nggak perlu banyak kalimat, nggak apa-apa. Pokoknya yang boleh. Boleh. Tinggal tambahin yang kurang aja dari itu. Nggak apa-apa. Boleh. Jangan dong, kalian gambar aja. Bentar. Langsung wis. Kamu jangan nyontek, Abdul. Kenapa kamu nyontek? Bentar, Bu. Mbak Lela tentang fungsi dan penerapan Indonesia jelaskan Mbak ya. Selama aku juga kena sentuh itu. Mbak. Kenapa? Penjelasannya? Sudah semua, Bu. Sudah. Sampai caci P. Habis waktunya masih Kurang satu menit. Tapi yang kertas belum. Ya, selesaiin dulu berarti. Saya maunya selesai semuanya. Waktunya tinggal berapa, Bu? Tinggal 5 menit. Jangan Jul. Jangan mamang dong. Lembaga nggak sih? Lembaga itu apa? BI Indonesia. BI dan BI. Jangan lembaga BI. BI.
Ya, instrumen itu uang sama tunai dan non tunai itu yang bedain di instrumennya. Uang sama ATM, HP gitu. Apa? Bu. Gambarnya bukan gambarnya anak-anak. Yang Mana? atas. Ini yang Bu dikasih gambar anak-anak. Bagus. Gambar hutan-hutanan. Nah, itu udah bagus. Kok berefort sekali. Beli di Kebun Agung. Berapa persen progresnya? Yo. Apa? Infrastruktur tuh kayak kamu bangun mesin ATM gitu loh. Kayak gitu. Contohnya. Kan lucu ya. Sudah? Yakin? Sopo anjir? Ayo, yang tim sebelah kanan udah selesai. Yang kiri. Yang kiri. Sudah kah? Dikumpulkan, Bu. Ya. Enggak apa, bawa aja dulu. Yang dikumpulkan yang kertas. Sudah kah? Yang dikumpulkan yang kertas. Saya belum suruh Mas. Dulu. Mari kita lihat pekerjaan kalian. Yang sebelah kanan tadi dapat apa? Puzzle-nya? Oke, yang sebelah kiri? Yang mau maju duluan kanan apa kiri? Sweet. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Mulai. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karina, boleh dipakai? Di dalam komponen sistem pembayaran itu ada 5, yaitu aturan dan kebijakan. Terus ada lembaga, ada instrumen, mekanisme, dan infrastruktur. Pada aturan dan pada lembaga sistem pembayaran itu ada Bank Indonesia. Pada apa? Aturan dan lembaga? Aturan dan di kebijakan. di lembaganya ada Bank Indonesia. Di dalam Bank Indonesia itu terdapat aturan dan kebijakan. Kenapa Bank Indonesia ada di lembaga? Karena Bank Indonesia lembaga keuangan. Oke. Lalu di instrumen pembayaran itu ada uang tunai dan non tunai. Jadi yang tadi sudah disebutkan, uang tunai ada uang kartal dan uang non tunai ada seperti e-money dan e-wallet dan sejenisnya. Terus langsung yang mekanisme itu ada pembayaran konvensional dan pembayaran digital. Pembayaran konvensional itu menggunakan uang tunai dan pembayaran digital itu menggunakan uang non tunai. Lalu yang infrastruktur untuk infrastruktur itu untuk mendukung dari kegiatan mekanisme. Jadi misalnya membuat mesin ATM. Nah, mesin ATM itu kan bisa membantu kita untuk membayarkan, untuk proses pembayaran. Dan juga mendukung aturan dan kebijakan yang sudah dibuat oleh BI tadi. Baik. Apakah ada tambahan dari anggota kelompok yang lain? Tidak? Sudah cukup? Sudah. Oke. Giliran kelompok sebelah kanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kanan, kita menjelaskan tentang kita kebagian materi tentang fungsi dan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama di sini ada regulator. Kenapa ini gambarnya nggak ada tulisannya regulator? Ayo. Kayaknya Wahyudi harus protes sama temennya sih. Soalnya ada di kebagian. Iya. Apa? jelasnya itu Gimana? Bagaimana? Bagaimana Wahyudi? Yang kan kamu belum umur 18. Kok nyalek? tidak Bagaimana? Boleh ngajarin. Boleh. Ini kok ketawa saja, kenapa saya buat membantu? Kamu ada 3 pilihan, telepon teman, keluarga, orang tua. Ayo Raja bantu. Gini deh, kalian bisa jelasin itu dulu, karena kan sudah kalian kerjakan. Sayang kalau nggak dijelasin. Kemudian baru jelasin yang puzzle. Bagaimana? Baik, yang pertama peta Ayo, konsep dengerin. sistem pembayaran. Yang pertama adalah sistem pembayaran, terus menuju ke terus urutannya adalah retail valve. Kemana?
diselenggarakan. Di sini ada peta konsep sistem pembayaran. Ya. Yang pertama ada sistem pembayaran. Itu dibagi menjadi dua, ada high value dan retail value. Ya. Nah, kita mengarah ke high value dulu. Nah, itu turun menjadi diselenggarakan oleh Bank Indonesia, kemudian ke RT itu Bank Indonesia terus settlement. Nah, benar. Settlement. RIGS. Ya. Terus Dan 4S. S4. Indonesia Triple Security Settlement System. ya, Benar. itu tuh nama sistemnya gitu. Julukan sistemnya tuh itu gitu. Yang lainnya dengerin ya. Nah, kemudian kita mengarah ke retail value. Ya. Nah, di retail value itu kita dibagi menjadi dua jalur lagi. Yang pertama, kita ke jalur yang ini itu diselenggarakan oleh Bank Indonesia Ya. dan turun menjadi SKNBI. Apa itu SKNBI? SKNBI itu bukan. SKNBI itu sistem keliling nasional Bank Indonesia yang merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan keliling berjangka. Ya. Nah, betul. Kemudian kita ke yang ini, jalur ini diselenggarakan selain Bank Indonesia. Nah, itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu APMK dan uang elektronik. Apa itu APMK? APMK merupakan alat pembayaran menggunakan kartu. Alat pembayaran menggunakan kartu. Ya. Jadi ada dua, APMK dan uang elektronik. Nah, di APMK juga turun lagi menjadi dua bagian lagi, menjadi kartu ATM atau debit dan kartu kredit. Sudah. Tepuk tangan, boleh. Tidak mendukung itu. Kelompok yang kiri tidak mendukung. Belum. Puzzle-nya belum kalian jelaskan. Bentar, gambar puzzle-nya Wahyudi yang ini ya? Nah, bukan Bu. Sebentar. Regulator Bu. Nih, ya ayo. Nah, ini puzzle-nya. Kita juga benar. Yang pertama yang di atas ada regulator. Kamu Dengarkan ya. Regulator menetapkan aturan dan kebijakan serta menerbitkan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan tentang sistem pembayaran. Kemudian operator. Operator adalah menyediakan layanan sistem pembayaran antar bank melalui sistem BI RTGS dan SKNBI. BI RTGS digunakan dalam memproses transaksi nilai besar dan atau dalam keadaan urgen, sedangkan SKNI BI untuk memproses transaksi bersifat retail. Dan Stiker isinya. ini fungsi. Dan perizinan adalah memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Terus pengawasan adalah mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran, dan fasilitator adalah memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri dan juga mengidentifikasi arah kebijakan dan pengembang serta pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, Bu. Baik. Tepuk tangan semuanya. Oke. Bukan yeay. Yeay. Nggak ada amplop. Ini namanya stiker keaktifan gitu. Karena kalian sudah bekerja keras ya kan. Satu orang satu. Satu orang satu. Sudahkah?
semester di buku kalian banyak stiker, berarti kalian aktif gitu. Itu menjadi nilai tambah. Bagaimana? Enggak bakal hilang. Oke. Dari kelompok ini tadi siapa yang maju? Kar kempes Kar. Baca. Pak Yudi. Kakak. Oke. Siapa yang mau menyimpulkan untuk pelajaran hari ini? Oke, silakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu, secara sederhana, sistem pembayaran dapat diartikan sebagai proses perpindahan dana untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Adapun contohnya yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau diri kita sendiri yang memiliki wewenang akan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia. Sudah? Baik, terima kasih Nisa. Untuk minggu selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai uang sebagai alat pembayaran, ya kan? Mohon untuk dipelajari agar ibu tidak kesusahan di minggu depan. Kemudian apalagi? Oh, saya ingatkan ya kan, di umur-umur kalian ini kan biasanya itu bimbang, ya kan? Kalian sering merasa kalau diri kalian itu kurang gitu. Kalau kalian kadang berpikir kalau kalian tidak pintar, tidak cantik gitu kan, berat badan kalian kelebihan, kekurangan. Nah, kalian tuh jangan terlalu sering memikirkan hal-hal yang jelek gitu. Jika sesering itu kalian memikirkannya, akhirnya kalian akan mempercayai hal itu gitu. Dan itu buruk. Sebenarnya kalian itu bukan pikiran kalian yang jelek-jelek gitu. Contoh misal saya bilang Yahya adalah Spiderman gitu. Ya kan, tiap hari dia ngomong diri dia Spiderman, di rumah dia ngomong diri dia Spiderman, di kelas dia ngomong dia Spiderman. Apa menurut kalian Yahya itu Spiderman? Tidak. Kan tidak seperti itu, gitu ya kan. Nah, kalaupun nanti kalian ngomong ke diri kalian, saya bodoh gitu. Tiap hari kalian ngomong saya bodoh, di pagi hari kalian ngomong saya bodoh, siang hari, malam hari kalian bilang diri kalian bodoh gitu. Apakah menurut kalian diri kalian seperti itu? Tidak kan? Nah, kalian lahir dengan kemampuan kalian masing-masing gitu. Jadi belajar, semangat, oke? Stiker, kalian bisa dapat stiker kalau kalian aktif lagi di minggu depan. Ya, benar. Kalaupun kalian ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini, kalian bisa langsung WhatsApp ibu atau ke kantor ibu, ya kan? Oke. Pembelajaran kita kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa, karena tadi kita mengawalinya dengan doa. Sikap berdoanya, tolong berdoa. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Kelas selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kentang goreng.